Yosa, kembali lagi di Kako ini Medan ya. Ini dia tambahan sedikit tentang info yang lebih detail daripada spoiler manga One Piece chapter 1064. Dimana ya diketahui hal yang lebih detail daripada chapter kali ini. Chapter kali ini dimulai dengan lanjutan pertarungan yang terjadi antara Torao dan juga Blackbird atau Kurohige. Dan itu ya berlangsung kira-kira setengah daripada chapter kali ini. Dan diketahui Kurohige menggunakan serangan gempa bernama Grass setelah terkejut dengan fakta bahwasannya Torao sekarang telah awakening. Dan di sisi lainnya Torao juga diperlihatkan menggunakan semacam atau beberapa serangan awakeningnya pada chapter kali ini, termasuk serangan bernama Shockwave. Sementara itu diketahui Doki menyerang mereka dengan bom apel, tetapi serangan itu ya dihentikan oleh Sachi. Dan hal terakhir yang kita lihat daripada pertarungan antara Kurohige dan juga Torao, Kurohige terlihat menggunakan suatu serangan bernama Black Vortex. Dan kemudian ya kita beralih ke topik lainnya, di mana pada saat ini dikatakan bahwasannya pada partnya Big Mom, ya soal puding yang mengatakan Big Mom mati itu merupakan sesuatu hal yang masih pradugaan, di mana lebih jelasnya puding mengatakan seperti ini: jika Mama masih hidup, tidak akan pernah ada kata lain yang keluar dari mulutmu itu. Lalu kemudiannya ya diketahui kalau bajak laut Blackbird ini merespon perkataannya puding itu, di mana mereka mengatakan, saat ini kita benar-benar melawan orang yang telah membunuh Big Mom, kau tahu itu? Dan jika legenda lama hanya berbaring mengambil ruang, bagaimana era bisa berkembang? Dan scene ya berpindah ke suatu scene di mana kita diberikan suatu penjelasan lainnya. Ya, Bone yang menggunakan kekuatan di grupnya itu ya diketahui sekarang pada saat ini lebih detailnya, di mana Jinbe menjadi anak-anak seperti versi SBS-nya. Chopper sudah tua, Luffy berusia 70 tahun, di mana penampilan Luffy itu ya seperti di SBS dengan timeline yang salah. Dan tak lama dari situ ya kita melihat bahwasannya kelompok Bone, Chopper, Jinbe dan juga Luffy menemukan sesuatu yang disebut dengan Beam Saber di suatu halaman bekas Vegapunk, yang mana melihat itu ya Luffy sangat kagum. Sementara itu ya di sisi lainnya kelompok Robin tiba di fase lab pada Egghead, yang di sini kita bisa melihat Lilith memberitahu mereka bahwasannya mereka perlu mengganti baju mereka sebelum masuk, dan kita bisa melihat Sanji memakai kemeja Hawaii sama seperti Jinbe. Dan ya itulah sedikit tambahan spoiler untuk manga One Piece chapter 1064. Nah, pada chapter kali ini dilengkapi dengan cover story yang berjudul Kuzan dan Augur Bajak Laut Blackbird, di mana keduanya terlihat mereka tengah menculik puding daripada Pulau Kakao. Dan terlihat pula bahwasannya mereka berada di kapal bajak laut Blackbird. Dan terkait pada chapter kali ini, yaitu chapter 1064, sekitar setengah daripada chapter kali ini adalah pertempuran antara Torao melawan Kurohige. Dan pada poin pertama isi chapter 1054 diketahui bahwasannya Torao menggunakan teknik amputasinya, tetapi di saat yang sama Blackbird atau Kurohige ini ya berhasil mengkanternya. Dan kemudiannya di saat mereka bertarung, yaitu Law dan Kurohige, di sisi lainnya kita diketahui bahwasannya puding adalah Sandra di kapal Blackbird dan telah membangunkan mata ketiganya. Dan diketahui pula bahwasannya puding mengkonfirmasi atau mengaku bahwasannya Big Mom sudah mati. Wow, apakah Kaido juga? Nah, kembali lagi poinnya ke pertempuran yang terjadi di sana. Terlihat ya pertempurannya semakin memanas, di mana bajak laut Blackbird dan juga krunya Torao mulai berkelahi di antaranya. Sementara itu, ternyata kabar perseteruan Torao dan Kurohige ini ya telah terdengar sampai ke kupingnya Angkatan Laut, yang dimana lebih detailnya adalah Akainu telah mendengar tentang pertarungan yang sedang berlangsung di antara kedua generasi terburuk itu yang terjadi di Winner Island.
Kemudian scene pun dipotong ya atau pindah ke tempat lainnya, yaitu tempat di mana Pulau Egghead. Yang di sana atau di pulau itu ya terjadi beberapa hal yang cukup menarik di sana. Seperti ya Bonnie yang di sana terlihat marah, dan di saat yang sama pula diketahui Bonnie telah mengubah usia grup yang berisikan 4 orang itu. Tetapi entah jadi tua atau bayi atau malah kombinasi di antara keduanya, ya belum ada info lebih detail untuk itu. Tetapi berkaca daripada hintnya Redon ya, ada kemungkinan ada yang menjadi tua atas kekuatan Bonnie itu. Dan masih di tempat yang sama, Bonnie mengatakan kalau Kuma itu ya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup saat itu. Dan belum jelas alasannya, tetapi Bonnie mengatakan kalau Kuma itu adalah ras khusus. Sementara itu ya, di sisi lain Pulau Egghead terlihat Zoro dan Brook tetap berada di kapal. Tetapi semua orang mendapatkan pakaian baru di sana. Dan di akhir chapter, Sokka berbicara dengan Dragon. Dan Sokka bilang bahwasannya dia, yaitu Vegapunk, mungkin akan segera mati.